Dinikahi Berondong Part 18. Setelah merasa cukup berada di kamar tamu, Naura pun pergi menyusul sang bunda. Dadah abang, Bram. Sana gih bantu kakak Aisyah. Naura mau ke dapur. Juga mau makan bareng ayah, ucap Naura si bocil yang pintar sekali. Bram pun menutup pintu kamar lagi dengan sekilas memandangi menu sarapan pagi ini yang begitu menggoda. Bagaimana tidak, dia sudah kelaparan sejak semalam, tidak makan apa-apa, karena menolak diajak makan malam bersama Bima dan Aisyah yang tidak bisa makan malam. Bram pun meninggalkan sarapan, dia menghampiri Aisyah yang masih di dalam kamar mandi. "Udah sayang?" tanya Bram saat melihat sang istri sudah mengenakan handuknya. Itu yang menandakan jika Aisyah sudah selesai mandi. Aisyah mengusap dadanya karena memang tadi sempat terlonjak kaget. Bram masuk tiba-tiba tanpa memberinya aba-aba. Bram tersenyum manis mendekat ke arah Aisyah. Sungguh, rasa cinta Bram bertambah berkali-kali lipat pada wanitanya yang bernama Aisyah. "Sudah sayang," ulang Bram. Dia sudah siap akan mengangkat tubuh Aisyah dan membawanya keluar kamar mandi. "Mas, aku bisa jalan kali asal pelan-pelan." Aisyah hendak mandiri untuk melangkah sendiri, namun Bram tidak memberikan kesempatan buat Aisyah menolak. Tanpa menunggu A, I, U, Bram langsung membawa istrinya dengan menggendong ala-ala bridal style. Refleks, Aisyah pun melingkarkan lengannya di belakang leher Bram dan menatap ke arah manik mata pria berondongnya. Bram tersenyum manis membalas sang istri yang memberinya senyuman. Dengan gerakan cepat, Bram mengecup bibir merah muda Aisyah singkat. Bram sangat gemas sekali, jarang-jarang Aisyah memberikannya tatapan genit dan senyuman termanis. Mungkin masih ingat dengan aksi Bram yang menggagahinya tadi. "Kenapa sayang? Ada yang aneh dengan wajahku? Apa aku sangat tampan sampai kau terlihat aneh sekali?" Lirih Bram berkata, menggoda bidadari hati yang sudah sepenuhnya menyerahkan diri padanya. Aisyah yang merasa sangat malu hanya bisa tersenyum dan merunduk malu menutupi wajahnya yang sudah merona merah bak kepiting rebus karena menahan malu. Bram terkekeh renyah. Dia meletakkan sang istri di sofa yang ada di sudut. Tepat di depannya sudah terhidang menu sarapan pagi yang tadi sempat Naura antar dan ibunya. "Siapa yang antar ini ke sini, Mas?" tanya Aisyah setelah melihat menu sarapan sudah siap di atas meja. Bram duduk di sisi sang istri. Dia merangkul pundak Aisyah dengan mesra seraya berkata, "Tadi ada Naura dan ibunya. Dia nyuruh kita sarapan di sini. Mereka pengertian banget ya, Ai. Aku gak tahu apa yang akan terjadi jika mereka melihat kamu yang gak bisa jalan gitu. Maafin aku ya sayang, hari ini kamu istirahat di sini aja. Biar aku yang menghadiri peletakan batu pertama untuk pembangunan ponpes. Gak apa-apa kan daripada kamu risih dilihat orang-orang?" Tutur Bram mengeluarkan ide jeniusnya. Aisyah terlihat mengangguk. Dia benar-benar setuju dengan ucapan yang Bram katakan. Suami berondongnya ini benar-benar bisa diandalkan dalam segala hal. Bram memang pantas menjadi imam bagi Aisyah. Aisyah mengulas senyum pada Bram saat kedua manik mata itu menyatu saling tatap. Bram lantas mengambil piring dan mengisi sebuah roti di atasnya. Tidak lupa juga Bram mengolesi sepotong roti itu dengan selai kacang yang memang sudah tersedia di meja. Tidak lupa juga Bram menangkup sepotong roti lagi agar Aisyah bisa merasa kenyang setelah menghabiskan sarapannya. Bram dengan cepat memotong dan mengulurkannya pada Aisyah yang dengan bersamaan perut Aisyah berdendang riang. Aisyah sampai refleks memegangi perutnya dan terkekeh menghilangkan rasa malu karena ketahuan sedang lapar sekali. Sayang," Bram membuka mulutnya dan menempelkan roti yang ada di tangannya pada bibir Aisyah. Akhirnya Aisyah pun hanya bisa pasrah menerima perlakuan berlebihan dari suaminya. Mau didebat pun percuma saja. Bram punya banyak cara membujuk Aisyah yang memang sedikit sungkan untuk berdebat dengan sang suami. Rasanya tidak elok saja, pikir Aisyah. Selain Bram memang bisa diandalkan, dia juga memang sangat cerdas. Selalu saja bisa mengalahkan lawan debatnya. "Jangan aku terus dong yang makan, Mas juga makan. Sini biar aku gantian suapin kamu ya, Mas." Aisyah langsung mengambil potongan roti yang masih ada di atas piring. Karena sejak tadi Bram hanya menyuapi Aisyah saja.
Bram tersenyum, dia merasa hari ini sangat bahagia, merasakan kasih sayang Aisyah yang sesungguhnya, dan menaklukkan seorang Aisyah. "Makasih sayang, aku bahagia sekali hari ini," ucap Bram saat roti di dalam mulutnya sudah ia telan. Aisyah tersenyum, menelengkan wajahnya, hingga bisa melihat wajah Bram dengan sangat jelas, yang saat ini sedang di sampingnya dan memperhatikan Aisyah pula. "Iya mas, sama-sama. Kamu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku ya mas, dan menjadikan aku janda," cicit Aisyah. Asal entah kenapa dia tiba-tiba saja ingin mengungkapkan perasaannya pada Bram, yang sudah menjadikannya istri yang sesungguhnya. Bram langsung menoleh dan menatap wajah Aisyah, sang istri, wanita satu-satunya yang membuat Bram merasakan surga dunia. "Apa yang kau katakan sayang? Mana mungkin aku seperti itu?" Bram dengan lembut mengusap pipi mulus Aisyah. Aisyah menatap lekat wajah tampan Bram yang rupawan. Setelah itu dia pun berkata, "Ya mana aku tahu mas, kamu kan orang ngetop, tampan lagi, dan muda. Pastinya banyak cewek-cewek yang ngantri, mau dijadikan yang kedua, ketiga," tutur Aisyah seraya memonyongkan bibirnya. Bram diam. Dia terus menatap wajah Aisyah yang cantik dengan lekat. "Mana ada wanita yang bisa menggantikan kamu di hatiku sayang. Itu semua tidak akan terjadi. Kalaupun aku memang mau, sudah sejak lama aku lakukan sayang. Tapi buat apa? Cinta pertama aku dan terakhir aku itu hanya kamu. Dan cuma kamu sayang," jawab Bram mantap dan tegas. Aisyah tertawa, melempar satu bantal sofa dengan lembut pada Bram seraya berkata, "Ya nggak tahu masa depan mas." Aisyah merapatkan diri pada Bram dan menyandarkan kepalanya di bahu Bram. "Kalau seandainya aku gak bisa kasih kamu anak, apa kamu akan tetap menjadikan aku satu-satunya?" Secara usiaku juga sudah tidak muda lagi kan? Perasaan Aisyah mendadak melo. Bram pun dapat melihat kedua sudut mata Aisyah mulai mengembun dengan kedua manik mata yang kemerah-merahan. Dengan cepat Bram memeluk Aisyah dan mengusap-usap surai rambut Aisyah yang begitu lembut dan wangi. Bram bahkan sesekali membaui wangi sampo yang baru saja Aisyah pakai dan menguar hingga menusuk ke dalam indera penciuman Bram. "Aku nggak mau ya mas jadi janda," sebutnya sekali lagi. Bram memegang dagu Aisyah agar bisa menatap ke arah manik matanya. "Nggak akan sayang, aku mana mungkin menceraikan kamu setelah kamu diobok-obok. Itu tidak akan terjadi karena kamu selalu ada di sini," tutur Bram seraya menunjuk bagian dadanya. Bram mengeratkan rangkulannya dan mendaratkan kecupan hangat di kening Aisyah dengan sangat lembut dan lama. Aisyah hanya bisa menikmati sentuhan dari Bram, dan rasa gelisah di benaknya yang tadi bergemuruh perlahan mulai menghilang. Hati Aisyah bisa dengan mudah ditenangkan oleh Bram. "Berjanjilah sayang, kamu tidak akan berkata dan berpikir seperti itu lagi. Kita harus selalu bersama menjaga cinta ini. Semoga kecebongku segera tumbuh di sini, agar kamu tidak berpikir macam-macam lagi. I love you honey," ucap Bram seraya mengecup Aisyah berulang kali. "Love you too mas suami," jawab Aisyah yang membuat hati Bram menghangat. Seumur-umur Bram baru menyatakan cinta dan langsung diterima di detik itu juga. Bram merona, dia salah tingkah karena jawaban Aisyah bisa membuat hatinya berdebar-debar. Aneh bukan? Mereka bahkan sudah menikah dan melakukan tugas mereka pagi tadi. Entahlah, perasaan itu datang tiba-tiba, tidak sengaja dibuat-buat. Bram memang mencintai Aisyah sejak dulu, namun dia tahu jika Aisyah hanya tidak enak jika menolaknya. Tapi saat Aisyah menjawab dengan jawaban jika dia juga mencintai Bram, hampir saja hati Bram meloncat keluar dari tempatnya. Bram mendaratkan kecupannya bertubi-tubi pada wajah Aisyah, dan dengan bersamaan suara Naura yang tepat berada di depan pintu. "Kakak dan abang udah siap belum? Kita kan mau ke Ponpes." Si bocil Naura sedikit berteriak membuat Aisyah dengan tiba-tiba mendorong suami berondongnya sampai hampir terjengkang. "Astagfirullah, maaf mas." Aisyah dengan sigap meraih kembali tangan Bram yang hampir terjatuh dari sofa tempat dia duduk. Kebetulan sofanya tidak ada sandarannya. "Segitunya sih mbak, santai aja lagi. Kita ini udah suami istri, apalagi cuma Naura, orang tuanya saja akan paham sayang,"
tutur Bram yang sudah diplototin oleh Aisyah. "Hei, kamu tuh ya Mas, justru itu Naura, makanya aku refleks dorong kamu. Kalau orang tua Naura sih yang nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Mereka udah paham, tapi kalau Naura, dia masih di bawah umur Mas," jawab Aisyah kesal pada Bram. "Oh iya, maaf aku salah," jawab Bram gentleman. Dia memang selalu seperti itu, selalu berani mengakui kesalahan jika dia memang berbuat salah. Aisyah merasa kagum pada Bram, jadi semakin takut kehilangan suaminya. Aisyah hendak bangkit, dia akan membuka pintu karena Naura ada di luar sana. "Udah, biar aku aja, Ai. Sini, kamu duduk manis aja di sini. Kan pastinya masih sakit ya? Maafin aku ya sayang, karena aku kamu jadi... Bisa diam nggak?" "Udah, nggak apa-apa. Aku ikhlas kok, Ayang." Aisyah menyambar, dia memotong kalimat Bram yang belum usai. Bram merasa terbang saat Aisyah memanggilnya lagi dengan panggilan kesayangan. Bram kegirangan, dia membukakan pintu dan tara! Naura, ayah sambungnya, Bima Anggara dan bundanya Naura yang menggendong putra kecilnya sudah berada di depan pintu dengan sangat rapi. "Mas, ini jam berapa sih?" Bram terlihat gugup melihat semua orang sudah rapi. Bram menoleh Aisyah yang juga masih mengenakan handuk kimono. Aisyah juga hanya memperlihatkan deretan gigi yang tersusun rapi. "Kalian belum siap," ucap keluarga bahagia itu serempak. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. Bye-bye.